Bu. Dengan konselor Lufitasari, ada yang bisa dibantu? Perkenalkan, saya Rulia Nafis. Saya ingin melakukan bimbingan konseling kepada Ibu Lufitasari. Iya, baik. Saya ada waktu kosong sekitar hari Rabu, 4 November 2020 pukul 13 lebih gitu, Bu. Apakah Mbak Ruhi bisa pada jam segitu? Alhamdulillah saya bisa, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum. Baik, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa benar dengan Mbak Ruhi? Iya, Bu, benar. Iya, monggo silakan masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya Ibu Lufita yang nanti akan membantu Mbak Ruhi dalam proses konseling. Baik, terima kasih banyak, Bu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Ruhi. Nah, bagaimana nih kabar Mbak Ruhi hari ini? Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Hari ini saya sedang bingung, Bu. Bingung banget malahan. Kalau boleh tahu, bingung kenapa ya? Jadi begini, Bu. Sebenarnya saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silakan bisa ceritakan permasalahan Mbak Ruhi biar kita bisa bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu minta waktu agar bisa proses konseling ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Saya kira 45 menit itu cukup untuk membahas permasalahan yang sedang saya alami. Tapi saya minta tolong kepada Ibu untuk tidak menceritakan apa yang saya ceritakan nanti, Bu. Ya, tenang saja. Konseling ini bersifat rahasia, sehingga saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Kalau boleh tahu, apa ya permasalahan yang sedang Mbak Ruhi alami saat ini? Begini, Bu. Sebenarnya saya itu sedang terbebani dengan perkuliahan saya. Karena saya ini adalah mahasiswa pindahan. Dan pindahan saya itu tidak langsung melanjutkan, Bu, tapi mengulang lagi dari semester 1. Ditambah lagi saya ada pekerjaan mengajar saya untuk mencukupi kegiatan sehari-hari saya, Bu. Terus? Begini, Bu, sebenarnya saya itu sedang terbebani dengan perkuliahan saya. Karena saya ini adalah mahasiswa pindahan. Dan pindahan saya itu tidak langsung melanjutkan, Bu, tapi mengulang lagi dari semester 1. Ditambah lagi saya ada pekerjaan mengajar saya untuk mencukupi kegiatan sehari-hari saya, Bu. Ya, terus? Ya, terus saya capek, Bu. Paginya saya mengajar dari jam setengah 8 sampai jam 11. Siangnya jam 2 saya sudah mulai perkuliahan lagi sampai jam 5 sore. Oh, untuk di pagi hari kamu bekerja di mana? Saya mengajar di TK RA Baitur Rahman. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara belajar Mbak Ruhi dengan mengulang ini? Bisa ceritakan kepada Ibu? Bisa. Pas masih awal-awal perkuliahan sebelum saya pindah tuh, Bu, saya tuh masih semangat banget, Bu, dalam mengerjakan tugas. Misal kayak dosen tuh ngasih tugas, saya langsung kerjakan gitu, nggak langsung deadline-nya gitu. Sebelum deadline-nya saya sudah mengerjakan. Misal dosen mengasih pertanyaan, otak saya tuh langsung berpikir, intinya kayak langsung cepat gitu loh, Bu. Tapi semenjak saya pindah perkuliahan ini, saya merasa seperti tambah malas. Karena apa ya, Bu, ngulang lagi gitu loh, Bu. Kayak ngulang lagi dari semester 1. Dan saya kan sudah mengalami semester 1 tuh seperti apa. Jadi kayak saya tuh bukan menyepelekan sih, lebih ke ya udahlah gitu loh, Bu. Sekarang tuh saya malas-malasan banget loh, Bu. Kayak dosen ngasih tugas ke saya masih ngerjainnya nanti H-1. Kayak dosen ngasih pertanyaan, saya jawabnya asal aja gitu loh, Bu. Ya intinya saya sekarang tuh malas banget, Bu. Kalau ada tugas juga saya ngerjainnya sistem kebut semalam.
Oh, biasa disebut dengan SKS itu ya? Iya. Berarti Mbak Ruhi ini sudah malas dan capek gitu ya, Capek banget. mengulang di semester awal ini sehingga malas-malasan sampai pada akhirnya tugas kuliah pun dikerjakannya H-1 ataupun malam harinya gitu Iya, ya. capek banget. Minum ya, Bu. Iya. Lalu pernah nggak sih Mbak Rohi itu berpikir bahwasannya bisa mengerjakan tugas itu di malam hari, tiap malam ya, sehingga tidak mengerjakan itu sampai SKS, deadline, H-1. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu kesehatan mental Mbak Rohi. Karena dengan sistem kebut semalam itu, detak jantung Mbak Rohi itu berdetak terlalu cepat sehingga karena kepanikan dengan mengerjakan tugas seperti itu. Sebenarnya bisa saja sih, Bu, saya tidak mengerjakan tugas dengan sistem SKS. Tapi karena saya sudah terlanjur kecewa, dalam artian kecewa karena sudah pindah, dan kepindahan saya itu mengulang lagi dari semester awal, jadi saya kayak merasa ya udahlah gitu, nanti aja, nanti ya males jadinya ujung-ujungnya tuh, Bu. Ditambah lagi saya capek pulang kerja kan, jadi ya udah tambah malas saya. Saya merasakan apa yang baru dirasakan saat ini. Terima kasih, Bu. Sebenarnya saya sudah bingung dan capek ketika ada tugas yang mendadak dan saya harus mengerjakannya saat itu juga. Ditambah lagi ketika saya pulang dan saya ditambah lagi ketika saya capek karena habis pulang bekerja. Dari pembicaraan yang sudah kita jalani, kita sudah paparkan saat ini, alangkah lebih baiknya saya sebutkan terlebih dahulu ya. Yang pertama ini adalah bahwasanya Mbak Ruhi itu kuliah sambil bekerja, dan yang kedua itu bahwa Mbak Ruhi itu sendiri bingung memilih waktu untuk mengerjakan tugas, sehingga tugas-tugas pun dikerjakan deadline karena pagi Mbak Ruhi udah bekerja dan yang siang harinya Mbak Ruhi kuliah, seperti itu ya. Sebenarnya saya masih bingung, Bu, harus bagaimana. Baiklah, sekarang silahkan Mbak Ruhi ungkapkan semua perasaan Mbak Ruhi, semua permasalahan yang ingin Mbak Ruhi ceritakan, ungkapkan, inginkan gitu ya, sehingga bisa dengan lega gitu loh. Terus ditambahkan di awalnya itu saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Bisa, Bu. Sebenarnya saya kecewa, tapi saya juga harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya jalani sekarang ini. Dan saya juga ingin mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi seperti dulu, Bu. Apakah itu sudah? Sudah, Bu, seperti itu. Baiklah. Dan setelah kamu mengungkapkan semua keluh kesah perasaan kamu saat ini, apakah ada perasaan ataupun perubahan perasaan pola pikir kamu untuk saat ini? Apa-apa, biarkan saja ya. Lalu bagaimana sih perasaan kamu saat ini? Perasaan saya saat ini sebenarnya saya kecewa, tapi saya juga sadar semua ini adalah kesalahan yang berawal dari diri saya sendiri. Ya betul. Berarti Mbak Ruhi sendiri sudah menyadari ya. Lalu perasaan seperti apa sih yang Mbak Ruhi rasakan saat ini? Jadi perasaan dimana keadaan buruk ini adalah akibat dari diri saya sendiri, Bu. Dimana saya sering berleha-leha dalam mengerjakan tugas dan juga saya buang-buang waktu dalam hal ini, Bu. Maka dari itu saya sebisa mungkin menyadarkan diri saya untuk tidak membuang-buang waktu lagi, Bu, dan menjadi lebih baik untuk esok harinya. Jadi Mbak Ruhi sendiri sudah menyadari akan tanggung jawab dan juga perasaan yang tadi diutarakan seperti itu ya. Iya, Bu. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana sih menurut Mbak Ruhi solusi yang terbaik untuk kedepannya agar bisa mengerjakan tugas belajar dengan lebih efektif lagi? Menurut saya, mungkin saya harus bisa mengintrospeksi diri saya terlebih dahulu. Dan saya juga sadar, Bu, selama ini saya sudah membuang-buang waktu saya
dalam mengerjakan hal apapun itu, sehingga saya menjadi kurang lebih fokus dan menjadikan saya asal dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Mungkin untuk kedepannya saya harus bisa membagi waktu saya dalam hal belajar dan mengajar, sehingga saya tidak mengulangi kebiasaan buruk saya dengan membuang-buang waktu. Seperti itu, Bu. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat baik untuk Mbak Ruhi, apalagi kalau misalkan Mbak Ruhi diterapkannya pada saat ini. Dan fokuslah terhadap apa yang Mbak Ruhi kerjakan saat ini, jangan terlalu berlarut-larut dalam masalah yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai motivasi dan semangat Mbak Ruhi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Bu, saya akan bersungguh-sungguh untuk menjadi kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baiklah, semoga kamu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu juga setelah konseling ini selesai, Mbak Ruhi juga masih boleh menghubungi ibu lagi, karena ibu sendiri juga masih menerima semua klien yang sudah berkonsultasi kepada ibu. Apakah masih ada yang ingin disampaikan, Mbak Ruhi? Baiklah, kalau seperti itu Ibu akhiri konseling saat ini. Jika nanti Mbak Ruhi membutuhkan saya untuk menceritakan masalah Mbak Ruhi lagi, bisa datang ke ruangan saya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak, Bu, sudah membantu saya. Sekarang saya sudah merasa lebih lega dan bisa bersemangat lagi. Ya, sama-sama Ibu. Saya permisi dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kuliah di era 4.0 ini sangatlah dibutuhkan. Namun, tidak semua orang bisa melakukannya dan bisa mendapatkan pendidikan kuliah ini. Namun, yang terjadi pada Mbak Ruhi ini adalah dia menyadari betul akan bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai mahasiswi dan juga pekerja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pendekatan ini termasuk dalam pendekatan konseling gestalt, yang mana tujuan konseling gestalt ini yaitu adalah konseling. Pada proses konseling ini membantu klien agar berani dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya, dan dia berani melakukan apa yang dia kerjakan saat ini.